Lalu apa sih upaya atau arti vaksinasi pada upaya membangkitkan ekonomi Indonesia saat semua sektor bisnis masih terpukul? Nah, Kompas Bisnis pagi ini sudah tersambung dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riri. Kita langsung ke poinnya. Kemarin sudah vaksinasi perdana, lalu juga hari ini daerah akan mulai vaksinasi perdana. Nah, sebenarnya upaya ini apa sih untuk membangkitkan ekonomi secara umum? Ya memang yang perlu kita ketahui bersama bahwa penyebab dari perlambatan ekonomi global dan juga termasuk ekonomi domestik adalah virus COVID-19 ini. Sehingga saya pikir vaksinasi juga merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 dan juga kita harapkan ini bisa menciptakan herd immunity. Dengan adanya terjadinya herd immunity, kita harapkan aktivitas masyarakat ini akan mulai kembali berangsur-angsur pulih, sehingga ini pun juga akan terefleksi juga pada aktivitas ekonomi dari sektor-sektor ekonominya, dari sisi produktivitas. Sehingga kita harapkan ini menjadi salah satu langkah awal ataupun prasyarat kondisi yang harus dipenuhi agar pemerintah bisa lebih fokus lagi untuk memberikan ataupun mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat lagi di tahun ini. Tapi ada yang memproyeksi bahwa vaksin semua ini bisa dapat vaksin baru di tahun 2022. Itu berarti bisa mencapai titik normal di situ. Nah, sebenarnya dengan mulai vaksin sekarang, seberapa lama sih Mas bisa menumbuhkan kepercayaan diri dunia usaha ini untuk kembali bangkit? Ya saya pikir ini sudah mulai terlihat ya di tahun ini sendiri. Dan ini pun juga sudah kita cermati juga kondisi di pasar keuangan. Ya baik di pasar saham ataupun nilai tukar rupiah saat ini pelaku di pasar keuangan cenderung mengapresiasi ataupun merespon positif program vaksinasi yang sudah berlangsung kemarin setelah presiden melakukan vaksinasi. Dan kita harapkan memang ini masih butuh waktu, saya akui ini masih butuh waktu, at least setidaknya 15 bulan ya sampai dengan 2022. Tapi tentunya dengan pada gelombang pertama ini yang diprioritaskan pada tenaga kesehatan, lalu juga public workers, ini kita harapkan mulai tadi ya, untuk penanganan COVID ini kita harapkan juga semakin membaik. Dan tentu memang vaksin ini bukan silver bullet ya, artinya bukan satu-satunya obat. Tentunya tadi diperlukan bagaimana penanganan dari sisi kesehatannya diperkuat lagi. Misalkan dengan 3T-nya juga diperkuat, lalu juga tes PCR testnya ini juga diperluas ya, sehingga penyebaran virus COVID ini bisa kita tanggulangi dengan lebih baik, sehingga barulah aktivitas ekonomi ini saya pikir sudah mulai terindikasi ya. Kemarin beberapa survei dari Bank Indonesia seperti survei kegiatan dunia usaha, survei penjualan eceran, survei konsumen dan juga PMI itu menunjukkan bahwa ekspektasinya di kuartal 1 tahun ini sudah menunjukkan tren yang membaik. Meskipun memang saya pikir tantangannya masih cukup besar dan kita melihat baru setidaknya di kuartal kedua ataupun kuartal ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi sudah memulai lebih membaik lagi. Membaik berarti angkanya akan positif nggak Mas? Ya, jadi memang kalau kita lihat di kuartal kedua tahun ini sebagai dampak dari low base effect di kuartal kedua tahun lalu, memang kita perkirakan bahwa di kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan cukup tinggi. Nah, dan di samping itu juga di kuartal ketiga juga kita harapkan dampak dari vaksinasi ini sudah mulai memberikan optimisme ya buat pelaku usaha. Dan untuk beberapa sektor sebenarnya kita lihat sudah menunjukkan tren yang cukup positif di awal tahun ini. Sehingga kita harapkan produktivitas beberapa sektor, memang belum semua sektor, tapi produktivitas dari beberapa sektor ini sudah berangsur-angsur pulih di kuartal ketiga, sehingga kita harapkan full year tahun ini pun juga cenderung lebih tinggi dibandingkan full year tahun lalu. Oke, itu untuk full year dan juga kuartal 2, kuartal 3 yang terdekat dulu nih Mas, kuartal pertama. Ini kan vaksin dilakukan tapi bersamaan dengan adanya pembatasan berskala mikro. Ini dampaknya seperti apa untuk pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini? Ya, memang kalau kita lihat kondisi di kuartal 1, dalam kondisi normal biasanya kuartal 1 itu memang lebih rendah ya dibandingkan kuartal keempat. Nah, namun demikian kita tahu bahwa dengan adanya vaksinasi ini memberikan harapan ya bagi pelaku usaha. Makanya tadi saya sampaikan bahwa survei kegiatan dunia usaha, survei penjualan eceran yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini menunjukkan tren yang positif.
Artinya kita melihat bahwa di kuartal 1 pun setidaknya ini masih lebih baik dibandingkan kuartal kedua hingga kuartal keempat tahun 2020. Namun kami memperkirakan masih ada potensi untuk pertumbuhan kuartal 1 ini masih dalam teritori negatif, ya setidaknya di range negatif 1% hingga positif 1%. Dan tentunya ini juga kita tahu juga bahwa beberapa kebijakan pemerintah, misalkan seperti pertama adalah berlakunya tarif cukai hasil tembakau ya di awal tahun ini. Dan juga kita lihat dari sisi harga beberapa komoditas pangan di awal tahun ini juga cenderung meningkat, sehingga itu yang kita perkirakan ini bisa membatasi laju perbaikan dari konsumsi rumah tangga. Oke, ada harapan, ada optimisme, tapi tentu yang paling diingat jangan abai karena 3M dan 3T saat ini adalah yang paling penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi ini membaik. Terima kasih Mas Joso sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu, Joso Pardede. Selamat pagi.